Salam. Shalom. Selamat datang kepada yang melawat, ada dari Seremban, ada yang dari Melaka. Jauh-jauh, jadi kena makan banyak sebentar nanti. Apapun kita doakan dulu supaya makanan itu tidak hilang. Oke, terima kasih juga bagi Brother Kennedy kan, betul. Oke, untuk sama-sama kami malam ini. Saya percaya Tuhan ada rencana yang tersendiri dan percaya setiap kita yang ada pada malam ini ada sesuatu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau kita tangkap, Tuhan mau kita belajar, dan Tuhan mau kita untuk sesuatu yang baru yang kita belajar. Nah, kita teruskan dengan kita punya tema dasar gereja yang kuat. Nah, kan kita punya baru secara officially 1 hari bulan 6 kita mulai, jadi baru 2 bulan lebih. Jadi kita sambung, kita punya pelajaran. Nah, kita imbas kembali minggu lepas itu. Imbas kembali dulu, ya next. Nah, yang minggu lepas kita belajar tentang Tuhan ialah gembalaku. Dia ada, dia bersama kita dan menjaga kita. Itu poin minggu lepas. Yang kedua, hilang sudah. Oke. Nah, yang kedua minggu lepas kita belajar, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Tuhan kita itu yang mempercukupi. Seperti mana kita ambil contoh minggu lepas, yaitu waktu Abraham ya dituntut, diuji untuk mempersembahkan Ishak. Jadi akhirnya dia tidak jadi untuk dipersembahkan, tapi ada domba yang disediakan Tuhan. Yang ketiga, saat kita berhadapan dengan masalah, dia yang memulihkan semuanya. Nah, hari ini kita teruskan dalam poin kita yang keempat, masih di dalam Mazmur. Mari kita sama-sama baca ya. Mazmur 23 1-6. Kita baca di dalam AVB. Kita sama-sama dalam AVB ayat 1, ganjil saya, genap kamu ya. Oke, begini firman Tuhan. Tuhan ialah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau. Dia membimbingku di tepian air tenang. Dia memulihkan jiwaku. Dia membimbingku ke jalan benar demi namanya. Ya, meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Nah, hari ini kita sambung dalam poin yang keempat, yaitu Mazmur 23 ayat 4. Begini dikatakan di situ, ya meski aku melangkah di lembah bayangan maut. Perhatikan yang warna merah ya, yang di kalau merah. Ya meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Nah, kalau dalam TV terjemah baru itu menghiburkan ya. Nah, apa yang kita boleh belajar daripada ayat yang keempat ini? Meski aku melangkah di lembah bayangan maut. Nah, kita tahu kan kalau kita melalui satu fase kehidupan kita yang sangat-sangat menakutkan, ada rasa pasti next. Kita pasti ada perasaan seperti ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada rasa takut, risau, khawatir, bimbang.
Dan yang kita bersyukur kepada Tuhan, bersamaku gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Dia mengambil alih waktu kita di dalam lembah bayang maut. Nah, saya bagi satu bagaimana pemazmur menulis ya. Waktu dia menulis ini, nah dia tulis bagaimana dia pemazmur mengatakan di lembah bayangan maut. Nah, waktu dia mengembala kambing domba. Nah, ada tempat-tempat yang sangat curam. Jadi contoh di sebelah kanan itu ada satu tempat dia melalui itu waktu dia membawa dia punya gembala domba-domba. Di sebelah kanan itu satu lembah bayangan satu yang sangat-sangat curam. Jadi dia terpaksa membawa ke sebelah kiri dan di situ juga satu kegelapan. Nah, Kenapa pemazmur mengatakan sedemikian? Karena di sebelah kanan dia ada lembah bayangan maut. Bayangkan, kalau mungkin kita pernah juga, saya ingat waktu kami dulu pernah naik di Gunung Sinai, waktu jalan raya yang dulu lagi, dan itu memang sangat-sangat licin. Dan sebelah kanan itu, sebelah kanan ya, waktu kami naik sebelah kanan, saya lihat kan, syukur ada pokok-pokok lah. Kalau terjatuh dalam hati saya, mungkin akan terus masuk dalam keranda itu. Terlalu jauh ke depan, terlalu curam. Nah, sebegitulah bagaimana pemazmur itu Raja Daud ini mengumpamakan begitu. Kehidupan kita kadang-kadang kita sangat-sangat di dalam ketakutan. Kadang-kadang kita boleh stres karena ketakutan. Dan ada mereka yang tidak dapat menampung mereka punya stres itu, mereka sampai bunuh diri, sama ada menggantung, terjun bangunan atau apa cara sekalipun, tapi mereka mau mengakhiri hidup mereka. Nah, yang bersyukurnya kita setelah Tuhan ambil semua ketakutan, kerisauan kita, kekhawatiran, kebimbangan kita itu, bagaimana kekhawatiran si pemazmur, kerisauan dia, jangan-jangan nanti saya tergelincir dan saya juga jatuh dan domba-domba juga jatuh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, apa yang sangat-sangat kita bersyukur dan kita boleh belajar di dalam ayat keempat ini, gadamu atau gada dan tongkatmu, kalau dalam Pak gadamu dan tongkatmu, gada dan tongkatmu. Nah, gada itu adalah sejenis kalau seorang pengembala, dia satu tongkat dan di ujung dia itu satu bulatan macam besi, dan itu dia digunakan untuk mempertahankan dia punya domba. Nah, tongkat itu kita tahu lah kan, kalau orang yang buta, mereka akan pakai tongkat untuk supaya mereka boleh berjalan. Mereka begini pukul-pukul, oh ini mungkin ada kereta dan mereka mengelak. Nah, dengan dua senjata ini, gadamu, gada dan tongkatmu. Nah, si pemazmur dia sangat-sangat yakin percaya bahwa tongkat itu yang menuntun. Seperti mana itu yang saya katakan tadi, kalau kita melihat kepada mereka yang orang buta lah khususnya kan, mereka akan pakai tongkat itu dan tercari-cari begitu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu kita di dalam lembah bayangan maut itu, di dalam satu hal-hal kita dalam hidup kita, kekhawatiran begini begitu, seperti mana pimpin pujian tadi mengatakan, seringkali kami bersungut-sungut. Nah, kadang-kadang di dalam hal karena kebimbangan kita, kenapa? Karena kita takut, kita risau, kita khawatir, nanti keuangan tidak cukup, nanti begini, nanti begitu, dan berbagai-bagai yang timbul dalam pikiran kita. Nah, seperti tadi kami cerita dengan kami jalan-jalan tadi, saya beritahu mereka, kalau bukan Tuhan, waktu kita ibadah hari Sabtu, hari Ahad, kamu lihat saya akan di rumah Pramuka pun happy, wow, begini-begini, kamu tidak tahu. Sebenarnya saya punya utang itu udah hari Senin sudah, sebab ada supply yang mau datang, bincang bagaimana mau bayar hutang. Kamu tidak tahu kan? Kita makan kan di daun lagi. Hari ini pun nanti akan makan di atas daun lagi. Saya heran kenapa orang tiba-tiba gini dan saya ikut sajalah. Nah, kamu tidak tahu kan? Jadi kalau saya tidak ada Tuhan, kalau saya tidak ada tongkatnya Tuhan itu yang membimbing saya, kamu akan mungkin saya tidak hadir atau tidak ikut untuk tolong-tolong Pramuka hari itu. Tapi karena saya punya Tuhan, karena
Walaupun di dalam kadang-kadang dalam hati saya kerisauan juga, nanti bankrupt macam mana? Sebagai manusia pasti ada perasaan itu. Saya bohong kamu kalau langsung tidak ada lah. Ada, tapi karena Tuhan yang menuntun. Tuhan sebagai tongkat saya dan membimbing saya sehingga walaupun supplier demi supplier, berapa orang supplier sudah datang dan mau kami bayar begini-begini, mereka bagi proposal begini, mau 100.000 satu bulan, beberapa bulan, ini lagi supplier ratus ribu, ini lagi begini. Jadi kalau saya tidak ada tongkat itu untuk menuntun saya supaya saya lebih kuat, saya lebih percaya, saya tahu, walaupun saat ini dalam bisnis kami di lembah bayangan maut itu, saya tidak takut dengan kekalahan karena saya tahu selagi saya bergantung pada kehadiran tongkat Tuhan, saya percaya lambat laun company atau saya secara pribadi saya boleh melalui lembah bayangan maut itu. Syaratnya saya perlu dituntun oleh Tuhan. Syaratnya saya perlu buka hati saya supaya Tuhan dapat membimbing saya, membimbing ke air yang tenang, membimbing saya ke aliran hidup, aliran sungai. Dan saya tahu, kita tahu kan bagaimana contohnya dalam satu-satu air terjun atau aliran sungai itu, bagaimana kamu tahan pun dia akan tetap mengalir. Kan mungkin kamu juga, kami dulu selalu ambil itu batu-batu dan tutup itu dia punya aliran tuh sungai itu, dia tetap mengalir. Kita tidak boleh menahannya. Begitu juga dengan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang boleh menahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap akan dituntun oleh Tuhan selagi kita berserah pada Tuhan. Selagi hidup kita Tuhan, Engkau adalah tongkat, Engkaulah gada saya, Engkaulah yang memimpin saya, Engkaulah yang membimbing saya. Dan saya percaya Tuhan bahwa hidup saya Engkau akan tuntun ke air yang tenang. Dan hidup saya hidup kita walaupun banyak masalah, walaupun selalu bersilih berganti, tidak habis-habis masalah, hidup kita tetap tenang. Hatiku tenang atas lagu tadi. Amin. Jadi ada lebih baik. Saya ajak kita di sini. Lebih baik kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Lebih baik kita buka hati kita pada Tuhan dan biar Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Amin. Yang seterusnya, mereka cakap 1 jam sudah cukup hari ini khotbah. Biasa 2 jam. Oke, yang kelima, memberi kemenangan di waktu kesesakan atau waktu yang sukar. Nah, Mazmur 23 ayat 5, begini firman Tuhan. Engkau menyediakan, perhatikan itu, Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Bagaimana Tuhan? Dia beri kemenangan. Bayangkan, Tuhan, mungkin ada orang yang sedang memusuhi kita. Bayangkan, Tuhan memberi kita kemenangan. Apa yang saya boleh tangkap di sini? Sebenarnya kita tidak perlu melawan sesiapa. Tuhan akan bertindak untuk kita. Dia menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Lebih daripada itu, lebih. Sebab itu firman Tuhan sangat jelas mengatakan, kamu adalah lebih daripada pemenang. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Bayangkan, melimpah-limpah kasih Tuhan kepada kita. Melimpah, apa yang kita harapkan? Kadang-kadang kita harapkan tapi Tuhan lebih baik, Dia lebih beri yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Saya itu kadang-kadang kita selalu, saya tidak sangka-sangka saya ada girlfriend, tidak sangka-sangka saya ada boyfriend. Ada nggak di sini? Kita tidak sangka-sangka. Yang penting atau yang Tuhan tuntut daripada kita biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bertindak, tidak perlu kita supaya. Seperti mana waktu minggu lepas kita belajar tentang Abraham dan Ishak. Tuhan yang bertindak untuk dia. Dia tidak perlu korbankan anak dia, tidak perlu. Tapi Tuhan menyediakan. Jadi mari kita sama-sama kita beri kepercayaan sepenuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak untuk kita. Apapun, siapapun yang menantang kita, siapapun musuh kita, siapapun yang tidak mau kita, siapa yang tidak suka dengan kita, atau siapapun yang menganiaya kita, kata Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Manusia seringkali kalau mereka terdengar, mereka akan balas kejahatan. Tapi Tuhan mengajar kita, apapun yang orang lakukan. Sedangkan Yesus waktu dia di kayu salib dan sudah menghampiri akhir nyawanya, dia berkata, ampuni mereka Tuhan,
Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun sebenarnya orang itu tahu, mereka mau menyalibkan Yesus, mereka membuat Yesus begitu sengsara sekali, begitu terus sekali mereka buat Yesus. Tapi Yesus tetap berkata, Tuhan tetap berkata, ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya percaya, semakin kita mengampuni orang, semakin kita mengasihi orang, semakin kita mendoakan orang, saya percaya Tuhan akan menyediakan hidangan untuk kita. Dia bercukupi, dia beri bagi kita kecukupan dalam segala sesuatu. Dia mengurapi kita. Saya percaya kita akan menang kepada musuh-musuh, khususnya daripada iblis. Yang kedua, khusus daripada hidup kita sendiri sebenarnya. Dan musuh terbesar di dalam hidup kita atau di dalam kekristenan kita, yaitu diri kita sendiri. Seringkali kita menyalahkan iblis, menyalahkan orang lain, kan betul? Karena dialah. Tapi sebenarnya karena keegoan kita. Karena orang inilah saya begini. Tapi sebenarnya karena kesombongan kita. Itu yang buat kita sadar. Kita tidak sadar. Berapa itu musuh terbesar dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Yang sering kali membuat kita jatuh sebenarnya, iblis kadang-kadang terkejut. Sejak bila saya membuat ini, iblis, tapi sebenarnya kita sendiri yang buat sesuatu, ya kita buat kita salah jalan, sehingga apa yang bila kita sudah sadar kita sudah salah, kita salahkan orang lain. Nah, Tuhan mau kita belajar, biar kita menyerahkan sepenuh pada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak untuk kita, amin. Biar Tuhan yang bertindak, jangan kita balas kejahatan dan kejahatan. Mari kita sama-sama kita bagi peluang Tuhan, bagi sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Bukan mudah begitu tahu. Memang tidak mudah. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Dia beri kelimpahan lagi. Bukan hanya sebagai kecukupan, tapi dia beri kelimpahan bagi hidup kita. Seterusnya, keenam, yang terakhir, penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam Mazmur 23 ayat 6. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Sangat jelas. Tentulah kebaikan dan kasih Tuhan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku. Tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam rumah Tuhan. Apa yang kita boleh belajar di sini, saudara? Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Mengiringku seumur hidupku. Tuhan tidak akan tergantung dengan keadaan kita sebenarnya. Tuhan tidak pernah bergantung dengan, oh kalau dia begini saya iringi dia, oh kalau dia begitu saya iringi dia, oh kalau dia begini, sorry, Tuhan tidak pernah berkata begitu. Di dalam masa-masa kita sukar, di dalam masa-masa kesesakan dalam hidup kita, masa-masa kesesakan keuangan, Tuhan ada. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Tak mungkin dia tidak akan menyertai kita. Tak mungkin. Tidak mungkin sekali. Seperti tadi yang pimpin pujian itu. Kita dengar dia punya suami baru kita kan. Dan ada dua orang yang first time hari itu, Sis Mary dan hari ini dia. Mereka dulu langsung tidak pernah libatkan pelayanan. Sorry ya, tapi ini kebenaran dia. Jangankan pimpin pujian, doa pun bergegar, betul lah. Tapi sekarang mereka boleh bawa pimpin pujian. Anak-anak kecil, yang tadi kecil-kecil itu, mereka sendiri mau menari. Lobo tidaklah. Saya nggak bergegar ini kalau dia menari. Susah sedikit. Saya dengan lobo nanti kalau kami menari, saya risau ini semua siling-siling ini akan jatuh. Karena sebenarnya kenapa? Karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam gereja kita. Satu demi satu melayani. Yang tidak melibatkan pelayanan, tidak pernah melibatkan pelayanan dan tidak banyak cakap dan diam aja. Hari ini kamu dengar dia punya suara. Mungkin begitu kak kalau marah dia suami dia, tidak tahu pula. Atau kalau marah dia diam aja. Betul. Kalau bukan penyertaan Tuhan sempurna dalam gereja kita, kamu tidak akan melihat kebangkitan-kebangkitan mereka. Ini berada uang nih.
Tuan Polis ini juga. Minggu depan dia yang pimpin. Haleluya. Haleluya. Pasti lo kok. Dan yang lain-lain juga. Jangan kamu haleluya dulu, kamu juga karena nanti. Kamu haleluya karena kamu setuju. Satu demi satu. Dan saya tidak akan pernah menutup siapa yang mau melayani usahanya. Dan jangan tunggu saya sempurna dulu baru saya melayani. Saya tidak ada dosa dulu baru saya melayani. Yang kita perlu tinggalkan dosa kita. Yang membuat kita sempurna di hadapan Tuhan yaitu penyertaan Tuhan saat kita meninggalkan dosa kita dan bukan pelayanan. Saat kita di dalam dosa, kalau betul lah, kalau di sinilah kita. Kalau yang sempurna saja melayani, termasuk saya sekali, tidak ada orang khotbah di sini. Tapi yang membuat kita sempurna, kita serahkan semua dosa-dosa kita, kita serahkan hidup kita, kita buka hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakan kita. Dan saya percaya, satu demi satu kita akan dipakai Tuhan. Tahun ini kita relay, tahun depan kita akan bergerak. Kita akan bergerak, kita akan kena. Sekarang ini tahun ini kita hanya belajar dia punya base atau dasar-dasar dia, dan tahun depan kita akan bergerak. Dan saya percaya setiap kita di sini sebenarnya kita ada panggilan masing-masing. Macam ini Jess Mixon kan, mana kamu ada pernah dengar tengok dia kan dulu mau melayani? Dia om begini kan, betul lah. Sekarang dia sendiri mau melayani. Dia SMS kami. Betul. Yang kamu lihat dulu macam itu ayam seramah itu diam aja. Sekarang mereka macam burung helang. Amin. Mereka akan meletup, mereka akan terbang tinggi. Sebab itu kenapa gereja ini Tuhan kata perlu buka. Saya mengelak, tidak mau, lastnya terbuka juga gereja ini. Berarti yang kamu tahu lah. Karena Tuhan tahu di gereja ini kamu kita semua akan bangkit. Satu demi satu akan bangkit. Dan Tuhan mau menyempurnakan kebangkitan kita. Amin. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan. Betapa baiknya, betapa bersyukurnya kita, ya. Apa itu rumah Tuhan? Bukan dalam ini gereja. Rumah Tuhan, sorga, yaitu kebahagiaan kita. Kalau kita yang sudah berkeluarga, kebahagiaan kita. Itu adalah rumah Tuhan yang sebenar. Kita bahagia bersama istri, bersama anak-anak. Kita boleh menikmati, kita boleh kopi-kopi bersama, kita boleh jalan sini jalan sana. Itu adalah kebahagiaan, itu adalah kesempurnaan yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan rindukan di dalam keluarga kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau. Bila saya lihat kamu orang bawa istri, anak, istri ya, bukan istri ya, istri dan anak-anak. Itu yang tiada yang membuat kita sebagai kira yang menerajui gereja atau pastor di gereja. Bila kita melihat jemaat-jemaat kita, mereka boleh santai, mereka boleh makan bersama satu keluarga, tidak ada yang lain. Dan saya percaya karena kebahagiaan itu sebenarnya kami tumpang bahagia. Karena kami percaya, saya sangat-sangat tahu bagaimana kehidupan kita dalam yang di dalam rumah Tuhan atau di dalam surga, dan bagaimana kehidupan keluarga yang bukan di dalam Tuhan. Saya percaya, mari kita serahkan. Kalau kita yang berkeluarga, kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan, mengiring keluarga kita seumur hidup kita. Selagi kita berserah kepada Tuhan, selagi kita buka hati kita kepada Tuhan, selagi kita buka. Saya sendiri pun saya cakap dengan Tuhan, Tuhan, biar Engkau yang menjadi kepala di dalam keluarga saya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menjadi keluarga atau kepala di dalam keluarga rumah tangga kita, saya percaya bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada, tapi kita ada kekuatan, kita akan ada keyakinan waktu kita di dalam serangan-serangan di dalam keluarga. Dan juga mungkin kadang-kadang ada orang yang kurang senang dengan kebahagiaan keluarga kita. Itu kadang-kadang kita dengar, bila keluarga kita bahagia, ada saja fitnah orang, betul? Kadang-kadang sini kita dengar, sana kita dengar, tapi biarkan.
Yang penting kita hidup di dalam Tuhan. Lastnya, kita percayakan, betul Kak? Singa itu adalah raja di hutan, betul? Siapa percaya? Siapa? Betul? Setuju semua? Singa adalah raja di hutan, betul? Betul Kak tidak? Sebab itu kenapa Tuhan kita kadang-kadang diperumpamakan sebagai singa. Nah, kalau singa dikatakan sebagai raja di hutan, kenapa? Apa penyebab dia? Menurut kamu apa penyebab dia? Puan Lesna, apa penyebab dia? Apa penyebab dia? Kenapa singa dipanggil raja di hutan? Sebab dia berkuasa, gagah, kuat. Raja rimba. Raja rimba. Dia kan raja rimba kan? Apa yang menyebabkan, menurut kalian, apa yang menyebabkan singa itu dipanggil raja rimba? Berani. Kenapa tidak gajah? Gajah kan? Satu kali dia boleh terkejut, tengok. Belum lagi gajah betul sudah terkejut. Tapi kenapa dia tidak dipanggil raja rimba? Jirafah yang begitu tinggi sekali, kenapa dia tidak dipanggil raja rimba? Kenapa cheetah yang lebih laju daripada singa, kenapa dia tidak dipanggil raja rimba? Kenapa badak itu yang begitu besar sekali ya? Kamu pernah nampakkan dia punya kok? Kalau buka dia punya apa? Saya nggak tahu. 3 orang pun boleh masuk di mulut dia itu. Kenapa itu tidak dipanggil raja rimba? Kenapa? Rahasianya. Kalau kita boleh tangkap ini, kita akan menang dalam segala sesuatu. Setiap kali singa bertemu dengan satu binatang, dia tidak kira apapun. Kalau kamu lihat Geographic, National Geographic, saya suka sangat lihat itu. Apa pandangan dia? Semua binatang atau hewan lain yang dia hadapi itu adalah makanan dia. Betul? Setiap kali singa, saya lihat terlalu banyak, dia selalu keluar di FB saya, di rilis itu, dia keluar, dan setiap binatang atau hewan yang dia hadapi itu kan, dia akan anggap itu adalah makanan dia. Gajah, ya macam itu ya, tidak. Itu rahasia singa. Apapun yang dihadapi, dia hanya satu. Kamu lihat kan dia begini kan, dia M. Dia hanya M apa? M dia punya tengkuk. Semua binatang walaupun besar daripada saya tengok itu jirafah, saya ingat jirafah dia tenang-tenang ke belakang kan begini. Saya tengok dia terlompat, kadang-kadang terkenang kan, terlompat, terbuang itu singa. Dia tetap lagi mengejar. Karena apa? Jirafah itu adalah makanan dia. Begitu besar itu lembu atau itu kerbau, kalau kamu lihat itu begitu besar sekali, dia tidak pernah takut. Kadang-kadang dia dikeroyok oleh itu. Memang ada juga sekali-sekala singa itu kalau terkena itu tanduk. Begitu besar itu kerbau mengeroyok dia tidak akan takut. Dia hanya lompat di belakang dan gigit ini. Dan kadang-kadang dia berpusing, kadang-kadang kan yang dicuram-curam itu, bila dia sudah gigit di tengkuk atau di sini, dia tidak akan pernah lepaskan. Yang buat dia menang ialah semua besar kah kecil kah, dia anggap itu adalah makanan dia. Bagi kita orang percaya, semua masalah kita perlu anggap itu adalah untuk Tuhan mendewasakan kita. Dan saya percaya kita akan menang. Kalau kita anggap masalah itu kecil kah besar kah itu, apapun masalah yang kita hadapi, dan kalau kita anggap seperti binatang lain, bukan seperti singa, kita akan kalah. Tapi kalau kita anggap apapun, kecil kah, besar kah, apa yang kita lalui, apa pencobaan-pencobaan itu, ujian demi ujian, seperti mana Ayub diuji, dia. Kalau kamu baca Ayub, lastnya dia menang. Karena kenapa? Karena dia anggap itu, saya kata Ayub,
Kalau Ayub 1 di ayat yang paling langsung dia berkata, dalam semua itu Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan. Sehingga istrinya kata, masihkah engkau lagi dengan Tuhan itu? Dan istrinya juga suruh mengutuk Tuhan. Jadi kemenangan Ayub, kemenangan Raja Daud, kemenangan ini, kemenangan itu, kemenangan seperti mana waktu Yosua dan Kaleb, mereka dihantar untuk pengintai jadi pengintai. Apa yang pengintai yang lain berkata? Oh, mereka seperti yang orang-orang besar-besar itu, dan mereka lihat kita seperti belalang. Nah, pandangan mereka yang lain, pengintai yang lain. Sebab itu kenapa mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian? Hanya Yosua dan Kaleb yang berjaya masuk tanah perjanjian. Karena walaupun itu raksasa mereka lihat orang itu besar-besar raksasa, mereka tidak pernah melihat bahwa itu adalah yang boleh mengalahkan mereka. Tapi mereka melihat, Yosua dan Kaleb melihat raksasa atau orang-orang yang besar itu seperti mana singa. Itu adalah makanan saya. Kalau kita lihat nasi lemak, wah pedas. Kalau kita mau makan, kamu tidak dapat merasakan nasi lemak, betul? Tapi kalau kita lihat, woi pedas, woi syukur saya boleh makan pedas hari ini, kamu akan try nasi lemak itu. Tahu ada nasi lemak kan? Mari kita belajar daripada singa. Waktu kita menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita, waktu apapun yang datang dalam keluarga kita, datang dalam mungkin dalam pekerjaan kita, semua ujian-ujian atau apapun yang mungkin kita dianiaya segala macam, mari kita anggap itu adalah hanya satu perjalanan hidup kita untuk kita naik level. Dan saya percaya kita akan menang di atas semua masalah itu. Kalau kita anggap itu, ayo begini, kita akan semakin hari kita akan semakin lemah dan kita akan kalah. Dan mari kita sama-sama kita buka hati kepada Tuhan. Kita belajar daripada si singa. Apapun binatang, sebesar manapun binatang yang dia lihat, dia anggap itu adalah makanan dia. Dan semua, jarang itu singa kalah. Jarang sekali dia kalah. Dan kalau dia sudah gigit, dia tidak akan pernah lepaskan. Begitu juga dengan kita belajar daripada singa bahwa semua yang kita lalu itu adalah kita menyamakan atau sebagai untuk kita naik level. Yang kedua, di samping kita naik level, biar kita anggap itu apa yang membuat kita mungkin pada hari ini, mungkin waktu kita masuk dalam gereja ada sesuatu pergumulan kita, ada sesuatu yang membuat kita lemah. Mungkin sebelum kita masuk gereja ada masalah-masalah dalam keluarga, masalah pribadi kita. Mari kita belajar daripada singa. Kita hanya kuat, perlu kuat. Jangan lepaskan Tuhan. Singa menggigit, dia tidak akan lepaskan. Dia terguling-guling, dia sudah gigit. Contohnya sesuatu binatang dan binatang itu masih melarikan diri, berguling-guling, dia tetap menggigit. Begitu juga kita, walaupun macam mana keadaan masalah kita pegang kuat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Kita yang hari ini mungkin kita ingat, oh ya saya sudah berdosa, begini dosa saya, begini saya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita hanya berpegang pada Tuhan. Serahkan hidup kita, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya percaya kita akan beroleh kemenangan. Tidak ada alasan saya yang sedang dalam masalah yang begitu besar dalam company, saya percaya saya boleh menang karena saya punya Tuhan. Saya melihat semua ini sebagai proses dalam bisnis. Saya melihat semua ini sebagai proses bagaimana supaya saya boleh bertahan di dalam apa-apa tekanan. Sampai malam salesman WhatsApp, mereka tidak mau bagi barang, sekian begini, mereka tidak mau bagi barang. Baik, saya tetap bertahan dan kamu tidak akan lihat saya ada masalah. Kamu tahu saya pot makan saja. Amin. Oke, jom kita nyanyi